Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan puzzle dari Octo Quadri dan puzzle hari ini adalah A Little Foggy. Jadi kita hari ini punya vocover ya, kita harus masukkan angka yang benar dulu dan nantinya akan terbuka cahaya-cahaya pada puzzle ini. Ada beberapa patron domino juga dan ada arrow sudoku ya, yang mungkin masih tertutup oleh kabut arrow-nya di sini. Nanti kita akan lihat bagaimana interaksinya di puzzle ini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan okto kuadri berlaku. Jadi kita harus menempatkan 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga nanti masing-masing angka tersebut muncul tepat 2 kali. Kalau ada angka 5, maka angka 5 di puzzle ini muncul 2 kali. Kalau ada angka 6 di puzzle ini muncul 2 kali, dan seterusnya hingga nanti masing-masing petak ini telah dipenuhi oleh angka. Tapi juga dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dan dalam suatu kotak 2 kali 2 itu harus berisi angka yang berbeda semua, atau nggak ada angka yang berulang. Kemudian juga kita punya vocover, di mana grid ini ditutupi oleh kabut, dan kita harus masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Jadi, kalau kita memasukkan sebuah angka yang benar, itu akan membuka cahaya-cahaya pada petak-petak di sekelilingnya. Tapi kita juga nggak perlu untuk menebak-nebak untuk menyelesaikan puzzle ini. Semuanya bisa diselesaikan dengan logika. Kemudian ada arrow di sini. Angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka 1 digit di lingkaran panah itu. Jadi di arrow ini nantinya bakal ada sebuah panah ya. Jadi ada satu lingkaran yang akan berisi angka 1 digit, jadi angka pada petak itu sendiri. Dan kemudian ada panah yang nantinya akan keluar dari lingkaran tersebut, dan nantinya angka pada lingkaran ini adalah jumlah dari angka pada panah tersebut. Jadi kalau ini berjumlah 8 angkanya, angka di sini juga akan menjadi angka 8. Tapi juga angka nggak ada permasalahan kalau terjadi perulangan pada arrow ini. Jadi kita masih belum tahu ya di mana arrow-nya, masih ketutupan oleh kabut di sini. Kemudian juga ada peraturan domino lagi, angka yang dipisahkan oleh X berjumlah 10, angka di sini jumlahnya 10. Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Ini angkanya rasio 1:2, dan ada beberapa titik putih juga yang nantinya akan memiliki selisih 1 untuk dua angka tersebut. Kemudian juga tidak semua X dan titik diberikan, jadi valid-valid aja di sini. Walaupun tidak ada titik putih, titik hitam, atau X di sini, itu masih mungkin untuk memiliki angka dengan properti tersebut. Jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk A Little Foggy, dan mari kita langsung saja untuk restart timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya kita harusnya tinggal mulai aja di boxing dulu ya, karena masih tertutup oleh kabut untuk petak-petak lainnya. Mereka kalau vocover itu berarti kita bisa menempatkan angka ya. Gimana caranya kita bisa menempatkan angka di sini? Mungkin kita mulai dulu dengan rasio dulu kali ya, karena rasio yang terhubung untuk 3 angka yang berbeda seperti ini itu lumayan terbatas. Kita harus memastikan bahwa setiap angka itu bisa dikalikan 2 lah untuk memiliki rasio 1:2. Kalau angka terkecilnya adalah angka 1, kita bisa membuat angka tersebut meningkat ke 2 dikalikan 2, dan angka 2 bisa dikalikan lagi ke angka 4 sehingga 3 angka di sini bisa berbeda. Sama juga ketika dimulai dengan angka 2, misalkan angka terkecilnya itu bisa aja 2, 4, 8. Tapi kalau dimulai dengan angka 3 atau lebih untuk angka terkecilnya, kita harus 3, 16, dan 3, 6, dan 12, dan itu kan terlalu banyak. Kita tidak akan pernah bisa ada angka yang lebih besar dari angka 9. Jadi angka terkecil kita adalah 1, yaitu 124, atau angka terkecil kita adalah 2, yaitu 248. Tapi bisa aja dimulai 124 seperti ini, atau kebalikannya 124 dan 248 seperti ini, dan kebalikannya lagi 248. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin kalau rasionya ini harus berbeda semua ya, 3 angka tersebut. Dan itu akan selalu memiliki angka 2 dan 4 selalu. 124 atau 248, dan angka di sini adalah angka 2 atau 4. Oke, coba kita lihat X di sini mungkin 19, 2 terhubung dengan angka 8, 4 terhubung dengan angka 6, dan 8 terhubung dengan angka 2. Jadi 26, 8, 9, tapi nggak mungkin ada angka 2 lagi di boxnya atau berulang duanya. Jadi ini nggak mungkin 2, ini nggak mungkin 8 sekarang. Oke. Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan eliminasi sini ya? 1, 2, 4, 9, 2, 4. Oh, 2 nggak mungkin lah ya. Oke. Kalau ada 2 di sini nggak mungkin lah ya. Karena kalau ada 2 di sini, kalau ada angka 2 di sini,
Berarti ini akan membuat ini menjadi angka 4. Ini kalau kalau dimulai dengan angka 2 di sini, ini adalah angka terkecil kita ya. Jadi 2 ke 4 ke 8 lah, itu adalah kemungkinannya. Dan kalau ini 2, dia juga harus terhubung dengan angka 8 untuk berjumlah 10. Dan bakal ada double 8 yang berada dalam box ini. Jadi ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Oke. Ini nggak mungkin 2, berarti ini nggak mungkin 8 lagi. Ini nggak mungkin 2. Berarti antara 19 atau 46 ya. 4, 6, 2, 4, 6, 2, dan 1 ya berarti. Tapi kok masih belum bisa. Oh, oke, 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 oke. Ini akan selalu menjadi angka 2 lah ya intinya. Karena ini kan angka 1 atau 4. Jadi ini nggak bisa angka 4 lagi, atau kalau ada 4 di sini ini akan menjadi angka 1 sekarang. Jadi ya ini akan selalu 2. 4 dan 1 itu bukan angka dengan rasio 1/2 yang valid. Ini akan selalu 2, dan 2 itu hanya bisa terhubung dengan 1 atau 4 ya di petak ini. Jadi ini nggak mungkin 2 atau 8 lagi. Nice, oke. Tapi kayaknya kita masih belum tahu ya. Dia bisa aja 1924 atau 4216 di sini. Jadi ini masih ada opsi di sini. Tapi yang penting sekarang kita sudah membuka lebih banyak cahaya ya, dan ada beberapa titik di sini yang mungkin akan membantu kita, dan juga ada panah kita ya di sini untuk arrow-nya. Oke. Em, Mungkin kita coba 3, 4, 4, 5. Iya, kayaknya untuk titik putih di sini ya. Titik putih di sini kayaknya lumayan membantu kita dalam penjumlahan arrow-nya deh, karena untuk memiliki sisi satu di sini, tapi dua angka di sini adalah angka yang berkontribusi untuk arrow kita kan ya. Jadi kita harus sedikit berhati-hati di situ. Ya, karena untuk dari arrow-nya ya, itu dimanapun lingkarannya nanti, ini bisa aja arrow-nya juga akan menjumlahkan 4 angka di sini ya, tapi. Tapi intinya adalah, kalau misalkan ini adalah sebuah lingkaran dari panahnya, itu akan selalu menjumlahkan minimal 3 angka. Dan kalau misalkan ini adalah sebuah lingkarannya, itu juga akan selalu menjumlahkan minimal 3 angka untuk arrow tersebut. Kalau lingkarannya tidak di sini atau di sini, itu juga setidaknya akan menjumlahkan 3 angka juga gitu, 3 angka atau lebih. Jadi minimal banget arrow di sini akan menjumlahkan minimal 3 angka untuk penjumlahannya. Tapi berarti di sini akan sedikit terbatas ya untuk penempatannya. Dia nggak mungkin untuk memiliki sisi satu, 2, 2, 3, 3, 4 masih mungkin. Tapi kalau 4, 5, 5, 6, dan seterusnya, itu nggak bakal pernah bisa. Karena 4, 5 di sini, dimanapun nanti angka ketiga kita yang minimal harus berkontribusi pada penjumlahannya, itu akan membuat panahnya menjadi 4 tambah 5 tambah 1, dan itu akan berjumlah 10 atau lebih. Kita arrow-nya menggunakan angka 1 digit saja. Jadi ini hanya bisa 1, 2, 2, 3, atau 3, 4. Supaya penjumlahan kita tidak terlalu banyak. Dan ini bukan 1. Kalau ini 1, ini rasionya hanya bisa terhubung dengan angka 2, dan sisi 1 juga hanya bisa terhubung dengan angka 2. Jadi bakal ada double 2. Jadi ini bukan 1 lagi sekarang. Ini juga bukan 2 oleh Sudoku. Oke. Jadi kalau ini 1, menariknya ini akan selalu 2 ya. Oke, di sini ada lagi nggak ya yang bisa kita lakukan eliminasi berarti ya? Kalau misalkan ada angka 4. 3, 3, 6. 3, 6. Kayaknya ini nggak mungkin nggak sih? Ini sebentar, sebentar, sebentar. Ada yang aneh nggak sih untuk petak ini? 3, 3 tambah. Iya, intinya adalah sekarang ini nggak bakal pernah bisa 3 ya, atau nggak arrow-nya kayaknya nggak bakal pernah bisa valid lagi deh. Karena kalau ini adalah angka 3, dia hanya bisa terhubung dengan angka dengan rasio 1/2 dengan angka 6 sekarang. Lalu 3 di sini hanya bisa memiliki selisih 1 dengan angka 4 kan ya, karena nggak mungkin ada angka 2 lagi. Dan sekarang bagaimana caranya kita membuat arrow ini menjadi valid? Antara ini merupakan lingkaran kita dan itu menjumlahkan minimal 7, padahal angka di sini adalah angka 6, nggak mungkin bakal melebihinya, atau ini bukan sebuah lingkaran dan itu akan menjumlahkan minimal 4 tambah 3 tambah 6 dan berjumlah 13 ya. Minimal 13, dan itu sudah melebihi jumlah 9 kita. Jadi ya kita bisa melakukan eliminasi, ini bukan angka 3 lagi.
Jadi karena ya kalau sisi satu itu bakal selalu ada satu ganjil satu genap ya. Karena ini adalah genap kita, ini bakal selalu ganjil. Nggak mungkin sisi satu itu kita tempatkan dua angka ganjil, karena itu nggak bakal pernah bisa memiliki sisi satu, atau dua-duanya merupakan angka genap, karena nggak bakal pernah bisa ada selisih satu lagi. Jadi ini harus ganjil sekarang karena ini genap. Dan ini juga harus ganjil 135 yang terhubung dengan 2 atau 4. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, atau 5, 4 di sini. Lalu 24 di sini bisa aja terhubung dengan rasio 1:2 dengan 1248 sekarang. Oke. Lalu di mana lagi berarti sekarang? 24. Uh. Hmm. Bahkan 2 2 di sini itu kan masih mungkin deh. 2 4 2 terhubung dengan angka 4 rasionya, 4 terhubung dengan angka 3, dan ini masih mungkin untuk berjumlah 9 ya. Kalau misalkan ini adalah lingkaran kita di sini. 2, 4, 8. Kalau ini 4, ini 2. Ini berjumlah 6. Mungkin nggak sih ini adalah sebuah lingkaran kita? 1, 2. Kalau ini adalah sebuah lingkaran kita, berarti dia harus 8 ya. Karena kalau misalkan ini adalah lingkaran kita dari panahnya, itu menjumlahkan minimal 1 tambah 2. Ini harus dua angka yang berbeda minimal, dan ini juga minimal 2. Jadi 1 tambah 2 itu berjumlah 5 atau lebih. Jadi kalau ini adalah sebuah lingkaran kita, untuk arrow-nya ini harus berjumlah 8, tepat 8. Masih mungkin nggak itu untuk terjadi ya? Kalau ini 4, ini bisa aja 1 tambah 3. Kalau ini 2, ini harus berjumlah 6 ya. Berarti harus 1 tambah 5. 1, 3 atau 1, 5. 4. 4, 1, 3. Atau 2, 1, 5. Kayaknya masih oke deh. Ini gimana cara mikirinnya ya? Kalau ini adalah sebuah lingkaran kita, berarti ini harus 8. Kalau ini adalah lingkaran kita harus sedikit berhati-hati dalam membuat panahnya ya tadi. 3. Bahkan kayaknya bisa aja ini merupakan angka 1 terhubung dengan angka 2, kemudian ini 3 gitu. Ini berjumlah 6. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau ini adalah 2 dan 4, eh ini bisa aja 2 dan 4 terhubung, kemudian ada angka 1 di sini. 1, 2, 4, dan ini berjumlah 7. Dan tadi masih mungkin juga ini berjumlah 9 ya. Kalau ini berjumlah 8, 1, 3, 5, 7. Kalau misalkan ini adalah lingkaran kita, bahkan ada kemungkinan juga panah ini masih mungkin untuk extend juga ya. Tapi sejauh ini logikanya benar sih, karena kan tadi harus menjumlahkan minimal 3 angka, jadi ini nggak mempengaruhi logika kita. Ada kemungkinan juga bahwa nantinya kalau misalkan ini adalah lingkaran, dia bisa aja extend juga gitu, misalkan mengambil seluruh petak ini. Kalau ini adalah lingkaran, dia bisa aja mengambil angka-angka yang lainnya. Wow. Oke, ini gimana cara mikirinnya dong ya? Hmm, mungkin dengan waktu kuadri kali ya. Ada nggak sih sebuah interaksi yang bisa kita dapatkan dengan okto kuadri di sini? Kita tahu angka 1, 2, 4 sudah muncul ya, satu kali. Ya, dan berarti di sini nggak mungkin dipilih dari 24 sih. Karena kalau ini adalah 2 dan 4, kita angka 2 dan angka 4 itu sudah muncul dua kali. Satu di sini, angka 2, satu angka 2, satu angka 4, dan satu lagi harus di sini. Satu angka 2, satu angka 4. Jadi angka 2 dan 4 sudah muncul dua kali, dan nggak boleh ada angka 2 atau 4 lagi, dan ini nggak bakal pernah bisa ada kandidat lagi sekarang. Oke. Jadi ini nggak mungkin 2 atau 4. 2, 4. Dan uh
3. Oh, wow. Uh, Puzzle-nya agak tricky kalau menurut saya ini, tapi saya dapat kayaknya logikanya di sini. Selain ini bukan angka 2 atau 4, kayaknya ini bukan angka 1 atau 2 juga deh, 1, 2 ya. Kemungkinan rasio 1 banding 2 itu adalah 1, 2, 2, 4, 4, 8, dan 3, 6. Ini adalah kemungkinan yang mungkin untuk rasio 1 banding 2. Dan kita sudah melakukan eliminasi, tadi bukan ini lagi kemungkinannya. Kayaknya juga bukan angka 1 dan 2 sih. Kalau misalkan ini adalah 1, 2, berarti angka 1 dan 2 itu sudah muncul pada puzzle ini ya. Sudah ada satu di sini, angka 1 dan 2, satu lagi harus di sini. Jadi petak-petak yang tersisa itu nggak boleh berisi angka 1 dan 2 lagi nantinya. Dan tapi kita tahu arrow di sini tadi kita akan menjumlahkan minimal 3 angka kan ya. Dan dia nggak boleh berisi angka 3 atau 4. Sorry, nggak boleh berisi angka 1 atau 2. Salah satu petak ini nantinya akan termasuk dari penjumlahan kita lah. Karena kan kita hanya bisa mendapatkan satu lingkaran saja nanti. Antara ini merupakan lingkaran dan akan menjumlahkan minimal 3 angka di sini, atau ini merupakan lingkaran dan minimal menjumlahkan 3 angka di sini. Tapi 3 angka tersebut nggak bakal pernah bisa berisi angka 1 dan 2 lagi. Kita bisa aja misalkan 3 tambah 3, tambah angka di sini yang merupakan minimal 4 karena nggak bisa berisi angka 2 lagi. Di seluruh petak ini minimal 3, minimal 4, dan minimal 3 lagi di salah satu petak lainnya yang merupakan penjumlahan petak kita yang minimal menjumlahkan 3 angka tadi. 3 tambah 3 tambah 4 itu berjumlah 10 atau lebih. Jadi error di sini intinya adalah kita masih butuh menempatkan angka 1 atau 2. Kalau kita menempatkan 1, 2 di sini, itu akan membuat error di sini akan terlalu banyak penjumlahannya. Jadi ya, ini bukan 1, 2. Ini harus 4, 8 atau 3, 6 berarti ya sekarang. Oke. Oke. Okay. Dan kalau ini adalah 4, 3, 6, 4, 8 ya. Kayaknya ini nggak mungkin, ya ini nggak mungkin 4, 6 lah ya. Kalau ini adalah 4, 6 sekarang, ini akan membuat ini bukan 4 dan 6 lagi, sehingga ini menjadi 3 dan 8 kan ya. Dan 3 dan 8 itu bukan rasio yang valid. Jadi sekarang kita tahu bahwa ini adalah 1, ini adalah 9, ini adalah 4 berarti, dan 1 membuat ini menjadi 3, dan ya ini adalah penjumlahan petak kita yang minimal menjumlahkan 3 angka berarti ya. Lingkarannya bakal ada di sisi kanan nantinya. Lalu yang kita coba pencet mark dulu di sini kali ya. Ya, karena ini antara dia 19 atau 28, tapi nggak boleh 2 di sini di kolomnya, atau nggak mungkin 37 ya, tiganya berulang, atau 46. Nggak mungkin 46 lah ya. Kalau ini 6, ini akan selalu menjumlahkan 9 tambah 2 itu berjumlah 10 atau lebih. Jadi ini nggak mungkin 6, ini nggak mungkin 4 lagi sekarang. Oke. Ini 3 tapi sayangnya nggak menyelesaikan 2 atau 4 di sini ya. Itu masih mungkin. Lalu kalau ini 1 nggak mungkin, karena kalau ini 1, ini akan 2 sekarang. 1 hanya bisa terhubung dengan angka 2. Tapi 1, 2 di sini sudah muncul 2 kali, maka ini tidak bakal pernah bisa memiliki kandidat lagi sekarang ya. Sama juga dengan 1 di sini sih. 1 di sini akan membuat menjadi 2, dan sudah muncul 2 kali, dan ini nggak bakal pernah bisa ada kandidat lagi. Jadi ini nggak mungkin 1 juga dua-duanya. Oke. Okay. Jadi kalau ini 248 bakal selalu ada angka 4 di sini ya. Oh, dan ini membantu banget sih. Ini antara 24 atau 48 bakal akan selalu ada angka 4. Angka 4 sudah muncul 2 kali, satu di sini, satu di sini. Maka ini nggak mungkin ada angka 4 juga. Kalau nggak ada angka 4, ini nggak mungkin 8 lagi. 48 harus yang 36. 3 sudah muncul 2 kali, satu di sini, satu di sini. Maka ini harus 5 sekarang. Dan terhubung dengan angka 4 untuk sisi 1. 4 hanya bisa terhubung dengan 2 atau 8. Tapi karena ini merupakan lingkaran kita, harus lebih besar dari minimal 4, 3, 1 ya. Jadi ini harus 8 dan 4, 3, 1 untuk berjumlah 8. Wow, oke. Dan sekarang gimana caranya kita menyelesaikan puzzle ini ya. 1 harus terhubung dengan angka 9 untuk berjumlah 10. Kita harus pastikan oktokuadrinya benar ya. 8 di sini harus muncul 2 kali, nggak mungkin kolom atau barisnya, makanya bisa di sini. Lalu angka apa yang belum muncul 2 kali? Angka 5 belum muncul, 3 sudah, 2 mungkin belum. Tapi mungkin di sini kali ya, karena ini 3 harus terhubung dengan
2 atau 4 tapi nggak mungkin ya. Kalau ada 3 di sini, dia hanya bisa 2 atau 4 di sini tapi nggak mungkin karena 2 4 sudah ada di barisnya. Jadi ini bukan 3 lagi, ini harus 6, ini harus 3 sekarang. Dimana angka 6 muncul di puzzle ini yang kedua kalinya karena nggak mungkin ada di kolom ini lagi, maka harus di sini. Dan tersisa angka 5 dan 2 ya yang belum muncul 2 kali. 5-nya nggak mungkin diulang di boxnya dan 2 harus di sini. Dan puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk A Little Foggy. Ini menurut saya puzzle tersulit ya sejauh ini. Tapi kalau menurut saya sangat keren banget untuk logika-logika dan interaksinya di puzzle ini. Kalau menurut saya logikanya benar-benar kompak banget. Bagaimana kita melihat interaksinya dari penempatan oktokuadri yang benar untuk angkanya muncul 2 kali, interaksinya dengan penjumlahan yang kita harus buat valid juga, dan interaksinya dengan crop key di sini. Puzzle yang sangat luar biasa oleh Analytical Ninja. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.